Halo, Dede Deliana. Saya mau nge-share beberapa tips and trik tetap produktif di era COVID-19 ini. Karena saya tahu pasti banyak teman-teman yang mungkin terpaksa harus work from home dan bukan berarti walaupun kita work from home itu jadi nggak produktif, jadi makan terus, jadi nonton terus, jadi melakukan hal-hal yang memang tidak berguna. Jadi caranya efektif adalah gimana? Kalau saya sih ngebagi waktunya seperti ini nih teman-teman. Jadi ketika bangun tidur itu kita bikin agenda hari ini mau ngapain aja biar lebih efektif, karena memang gue itu terbiasa untuk menggunakan Google Calendar. Jadi kita misalkan biasa waktu kerja tuh dari jam 8 dan start your activity at 8 o'clock gitu kalau bisa. Misalkan semua hal yang berbau-bau meeting gitu ya, itu kita padetin deh di pagi-pagi gitu ya. Jadi biasanya kalau itu ada meeting misalnya jam 8 sampai jam 10 itu kita set di kalendernya untuk meeting. Jam 10 sampai jam 12 misalkan kita ada kerjaan kantor yang harus kita selesaikan, itu kita masukin di Google Calendar. Nanti ketika kita kelihatan bahwa oh ternyata ada idle time ya, misalkan jam 1 sampai jam 3. Nah, itu gunakan buat hal-hal yang teman-teman belum sempat kerjakan yang ketika teman-teman itu bekerja di hari biasa atau ketika belum ada COVID ini. Misalkan kalau saya sih ada beberapa buku yang pernah dibeli tapi belum pernah dibaca. Nah, ini gawat banget. Nah, masukin jadwal itu di jadwal kalendernya. Jadi jam 1 jam 3 itu adalah membaca buku yang mana. Nah, itu dijadwalkan dan jangan lupa ditulis alarmnya gitu. Nanti lalu misalkan jam 3 tuh kita ada meeting lagi dan set your time for meeting gitu ya. Jadi walaupun kita di rumah, tetap biasakan waktu 8 sampai 5, misalkan kalau teman-teman tuh biasanya ngantor 8 sampai 5, itu tetap diefektifkan untuk semua kegiatan yang positif gitu. Kalau enggak, sayang banget gitu. Selain baca buku, ngapain lagi ya? Nah, biasanya kalau saya sih coba teman-teman itu mulai menulis jurnal. Nah, menulis jurnal bukan menulis jurnal ilmiah ya. Misalkan gitu ya, kita biasanya kalau teman-teman itu bekerja untuk clerical, yang biasanya itu adalah kita ngikutin jadwal gitu ya, atau mungkin sesuatu hal yang memang administratif. Nah, di saat-saat yang senggang ini teman-teman coba menulis ide-ide yang mungkin teman-teman nggak pernah bisa tuangkan ketika teman-teman itu bekerja sehari-hari gitu di kantor. Misalkan kita menulis, oh saya pernah punya ide apa ya gitu. Nah, ide apa ya itu teman-teman coba tuangkan gitu, untuk siapa tahu nanti kenapa bisa jadi buku, atau teman-teman bisa bikin artikel gitu ya di kemudian hari gitu. Yang ketiga, atau waktu yang kosong ini coba teman-teman bikin podcast. Nah, ini seru banget. Podcast apapun. Podcast bisa temanya yang emang teman-teman itu suka banget gitu. Misalkan ini hal-hal yang sedang trending sekarang gitu, atau mungkin membahas mengenai yang teman-teman suka, misalkan woman empowerment, atau mungkin teman-teman membahas mengenai tips and trick untuk beberapa hal yang teman-teman memang ahli banget. Itu boleh juga loh mulai untuk membuat podcast, lumayan loh. Apalagi ya, nah atau mungkin teman-teman di sini ada yang memang sukanya nonton. Kalau suka nonton pun bukan berarti nonton juga hal yang buruk ya. Nah, coba dipilih programnya itu program-program memang betul-betul berguna. Misalkan yang history, misalkan kalau teman-teman di sini pakai Netflix nih, cari yang dia dokumenter atau true story atau dia history. Jadi teman-teman pun minimal belajar lah, yang ditonton tuh betul-betul sesuatu yang teman-teman bisa menambah pengetahuannya atau knowledge-nya gitu. Jadi nggak cuman nonton drama Korea biasa aja gitu ya. Jadi kalau bisa kita pilih film-film yang memang betul-betul bisa mengedukasi atau bisa menambah pengetahuan teman-teman sekalian. Terus apalagi ya, oh mungkin teman-teman juga bisa menambah kegiatan yang kira-kira apa namanya, adalah hobi yang terpendam. Misalkan gitu ya, ada yang suka main musik, mungkin waktu senggangnya di sela-sela meeting atau di sela-sela melakukan pekerjaan kantor bisa mulai main musik lagi, bikin lagu, nulis lirik atau nulis puisi. Nah, hal-hal yang kira-kira adalah hobi teman-teman itu mungkin teman-teman bisa jalankan lagi gitu. Atau ada yang suka di sini mendesain gitu ya, atau mungkin bisa menjahit atau apapun lah, merangkai bunga atau mungkin crafting. Nah, itu lakukan saja di era ini gitu. Justru itu nanti bisa membangkitkan lagi sense-nya teman-teman, atau mungkin otak kanannya biar kembali bekerja lagi, yang biasanya kalau kita lagi 8 to 5 ngantor itu kita nggak punya waktu buat yang kayak gitu gitu. Nah, terus apalagi kira-kira yang bisa dilakukan di waktu senggang?
Bisa juga dengan kita menghubungi teman-teman. Jadi yang tadinya gitu nggak pernah punya waktu buat misalkan kayak ngobrol, nah belum tentu dengan social distancing tandanya kita jadi nggak berhubungan sekali dengan teman-teman. Teman-teman bisa video call yang langsung berbanyakan gitu, atau mungkin pakai aplikasi online seperti Zoom atau Meet, tapi dengan teman-teman yang tadinya kita nggak pernah bisa ngobrol bareng selama itu teman-teman di jam kantor gitu, bisa sama teman-teman SMA atau sama teman-teman kuliah atau mungkin sama teman-teman lain yang tadinya tuh kita kalau kita lagi ngantor tuh selalu sibuk dan nggak pernah punya waktu buat ngobrol dengan bertukar pikiran dengan teman-teman itu gitu. Nah itu pun seru tuh buat teman-teman lakuin ya di era work from home ini gitu. Terus apalagi ya yang kira-kira bisa diisi buat waktu luang? Oh, atau mungkin bikin vlog. Nah, mungkin bikin vlog atau mungkin teman-teman belajar skill-skill baru. Nah, skill-skill baru ini penting banget. Jadi di sini banyak banget platform, misalkan teman-teman bisa gunakan Udemy gitu ya, atau mungkin Coursera. Banyak meng-offer kelas-kelas yang gratis atau mungkin bayar dikit lah nggak apa-apa. Nah, itu waktu-waktu yang senggang itu tadi di antara bekerja itu teman-teman pakai untuk ngambil online class. Itu bagus banget buat menambah pengetahuan loh ya. Atau juga selain bisa online class, atau mungkin teman-teman bisa mencoba belajar skill-skill baru, misalkan gitu yang tadi kita belajar ngedit video atau mungkin ngedit foto, atau mungkin kita belajar skill-skill baru misalkan social media advertising kayak atau apapun itu yang kira-kira skill-skill yang tadinya teman-teman nggak pernah punya waktu buat pelajari ketika di kantor. The rest mungkin bisa juga untuk memanjakan diri buat cewek-cewek gitu ya. Bisa kita lebih merawat diri yang tadinya itu nggak pernah merawat diri, kita sekarang bisa lebih maskeran, kita kita mulai mengurus rambut kita atau gimana gitu, atau mungkin teman-teman gunakan waktu itu buat yoga atau melakukan olahraga di rumah, atau bisa juga melakukan fitness di rumah, atau mungkin freeletics. Itu banyak aplikasi gratisannya juga gitu. Itu yang biasanya nggak bisa dilakukan di kantor, daripada kita cuman goler-goleran, tidur-tiduran, atau mungkin cuman ngemil-ngemil nggak penting, mending lakukan semua hal-hal yang tadi aku bilang deh, itu bisa lebih berguna. Jadi minimal di waktu senggang work from home-nya itu bisa menambah value buat teman-teman sekalian. So jangan sedih untuk work from home ya, karena kita justru banyak banget bisa menggali hal-hal yang kita bisa gali selama kita bekerja di hari-hari biasa. Semangat terus, sehat selalu, jaga kesehatan, tetap physical distancing, not social distancing ya. Bye bye.